Baik ya, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya hari ini, siang ini tepatnya. Ya, mudah-mudahan ya kalian baik sekarang. Untuk hari ini, kemarin saya lupa. Kita udah review belum ya sedikit ya tentang algoritma dan struktur data. Belum ya? Belum review ya kita sempat ya? Belum. Baik, ya udah. Oke. Hari ini kita review dulu sebentar ya. Kita review dulu tentang algoritma dan struktur data. Jadi di sini saya akan keluarkan kembali. Saya akan kita sebentar langsung aja deh review sebentar. Jadi soal UAS. Nah, saya berpatokan pada soal UAS yang Alstrukdat semester kemarin. Saya akan kembali tampilkan soal Alstrukdat, UAS-nya, algoritma dan struktur data. Kemudian nanti silakan kalian isi dulu. Nanti setelah itu kita bahas sedikit ya tentang soal tersebut, kemudian baru kita masuk ke dalam ya sebenarnya untuk algoritmanya nggak terlalu banyak nanti ya, nggak terlalu banyak, tapi memang lebih fokusnya yang saya bilang kemarin, kita lebih fokusnya kepada struktur datanya. Ya, kita akan mulai masuk ke dalam belum langsung ke struktur datanya, kita masuk sedikit-sedikit lewat mulai dari ADT, mengingat kembali review sedikit tentang ADT, kemudian baru nanti ke struktur datanya gitu. Tapi untuk hari ini saya mau review sedikit dulu tentang itunya, struktur data kemarin. Oke, sebentar saya coba mana ya? Soal UAS TA 2001-2000. Nah, ini. Saya buatkan di mana ya? Lebih enaknya mungkin saya buatkan di Google Form aja kali ya. Kalau sudah, langsung kalian kirim di Google Form tersebut. Saya tampilin dulu. Sambil nanti saya kasih waktu berapa ya? Nggak lama kayaknya ya. Kok ini nggak muncul? Kok cuma separuh? Sebentar. Saya kasih waktu 30 menit cukup nggak? 30 menit. Saya coba kasih waktu 30 menit dulu untuk menyelesaikan. Kan sudah selesai kan tuh UASnya, harusnya ya masih ingat-ingat lah dikit ya. Nah, soalnya saya bilangin bentar. Nama terus upload upload file lanjut. Ya, silakan jawab sesuai dengan apa yang kalian tahu aja. Ya, silakan dijawab sesuai dengan yang kalian tahu aja. Yang ingatnya sampai mana. Oke, itu soalnya saya kirimkan. Untuk jawabannya silakan dikumpulkan di Google Form. Saya tunggu masih, saya kasih waktu 30 menit. Soalnya mungkin saya ini aja ya. Sebentar. Saya simpan di sini. Dulu nih. Saya simpan PDF. Yes. Saya stop dulu sebentar. Mungkin saya kirim di chatnya aja ya, soalnya ya. Oke, aman. Tadi kepotong, sebab saya sempat lupa dia kepotong. Bentar. Ini nanti kalian nggak ribet. Setelah itu saya kasih waktu 30 menit
terus kita bahas, baru kita masuk ke dalam materi langsung ya. Oke. Itu ada pertanyaan dulu. Soalnya sudah langsung dikerjakan, terus diisi, diupload di Google Form. Boleh bertanya, Bu? Boleh. Ini itu Bu, tulis tangan, Bu, atau diketik aja? Diketik aja, mau saya tulis tangan. Diketik. Ya. Kalau langsung dihafal boleh nggak, Bu? Boleh, nggak apa-apa, Boleh? silakan. Nggak masalah. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Ya.
tanya lagi, Bu? Ya, boleh. Bahasa pemrograman selain Java boleh nggak, Bu? Kalau bisa Java dulu deh. Apa ada? Ya. Mm.
Udah selesai belum? Sudah selesai kah? Belum ya? Oke, kita tunggu dulu.
Udah selesai belum? Kayaknya lebih dari 30 menit nih. Ada satu orang yang mengumpulkan. Baiklah, sudah kalau begitu. Nanti saya cek tetap ya, tetap diisi, tetap dikumpulkan, tapi kita akan bahas secara bersama-sama dulu. Kayaknya kalau nungguin kalian nggak selesai-selesai nih. Materi kita nggak bisa masuk lagi. Oke, sebentar. Saya buka dulu mana ya. Tadi ketutup. Sebentar. Ini. Saya share dulu. Ya. Baik. Nah, ini ya. Pseudocode untuk hitung jangkauan. Deklarasi array. Jadi array-nya kalian buat 50. Kemudian tampilkan nilai jangkauan dengan persamaan jangkauan nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Oke, baik. Fungsi pertama kita cari dulu. Jadi yang pertama di dalam kalian buat dulu kan fungsi untuk ngecek bilangan terbesar ya. Jadi misalkan dari array yang sudah diinputkan ya, pertama berarti di main programnya ya, di main program berarti ada inputan data ya, inputan data misalkan berapa banyak array yang ingin dimasukkan, yang pasti maksimumnya adalah 50 buah. Oke, masukin, terus nanti panggil di fungsi nilai terbesar. Nah, cari nilai terbesar berarti anggap aja nih array yang pertama atau indeks ke 0 itu adalah yang terbesar dulu. Terus kalian banding-bandingkan sampai akhir, misalkan ya mulai dari array indeks ke 1 sampai ke n gitu. Kalian bandingkan dengan yang pertama tadi. Kalau yang apa namanya? Array 1 tadi lebih besar daripada yang udah disimpan, maka atau indeks yang ke 0 atau yang kita simpan tadi 0, maka ya udah kita jadikan yang baru itu sebagai maksimum, nilai maksimum. Jadi ada satu variabel penampung begitu ya, sampai nanti ditelusuri sampai akhir. Itu cara penelusuran terbesar yang paling gampang gitu ya. Sama terkecil juga sama caranya. Cek lagi mulai dari array ke 0 sebagai ada variabel penampung ya sebagai minimum, kemudian baru kalian cek sampai ujung, kalau dia ada yang lebih kecil maka diubah, kalau ada yang lebih kecil maka diubah gitu. Kemudian kalau udah dapat baru panggil menghitung jangkauan. Menghitung jangkauan berarti oh ya, fungsi kan mengembalikan nilai dia ya. Oke, menghitung jangkauan berarti ngambil nilai terbesar sama terkecil dikurangin. Tuh. Kemudian tinggal print. Nah, gitu ya kurang lebih. Oke, soal yang kedua. Nah, ini mah implementasi ADT gampang ya. Default, panjang lebar, setter, set berarti mengembalikan nilai panjangnya, lebar, mengembalikan, ngeset atau berupa prosedur berarti setter ini getter berupa fungsi, kemudian hitung luas, ya panjang kali lebar, keliling, ini 2 kali panjang tambah 2 kali lebar, baca data sama tampil. Ini enggak ada minnya kan, ini cuma minta implementasi dari ADT-nya aja. Oke, yang ketiga, hitung parkir untuk menghitung biaya parkir dengan 2 parameter, yaitu jam masuk sama jam keluar. Ketentuan parkir adalah 2.000 per jam. Nah, berarti kan ada nilai masuk sama nilai keluar. Jam masuk sama jam keluar. Berarti kalau ketika dia diinputkan, dia harus dicek dulu. Range-nya harus antara 0 sampai 24. Kalau jam masuknya antara 0 sampai 24 baru berhasil diinputkan, gitu juga sama jam keluar. Nah, sebenarnya di sini tidak ada ketentuan ya, harusnya jam keluar kan lebih besar daripada jam masuk, gitu. Tapi tidak ada ketentuan, dianggap benar ya, inputan dianggap benar ya, sudah nggak ada ketentuan itu. Kemudian nanti untuk menghitung biaya parkir kan berarti jam keluar dikurang jam masuknya, kurangin, sudah dikurangin dapat berapa jam baru dikali dengan 2.000, begitu ya. Lebih enak nih karena nggak ada ketentuan bahwa jam keluarnya harus lebih besar daripada jam masuk, nggak ada nih. Ya udah kita anggap inputannya benar. Oke, soal nomor 4, menghasilkan pola dengan menggunakan array. Ya, jumlah. Oke, ini kan polanya begini nih. Berarti kalian buat aja nih berapa banyak kan, ini kan sesuai dengan jumlah di sini baris sama kolomnya. Barisnya kan 5,
kolomnya juga 5. Berarti nanti kalau kita baris ya, baris pertama, terus baris kedua, baris ke 0. Baris ke 0 kalau misalnya kolomnya 0 atau kolomnya ganjil, ada bintangnya. Gitu. Kalau kolomnya genap berarti hanya ada spasi, misalnya dibuat begitu biar kosong kan, spasi. Terus misalnya baris, kalau barisnya ganjil, mulai dari 0 ya, 0, 1, 2, berarti genap ya, mulai dari genap, 0 dan genap, maka mulainya dari bintang. Tapi kalau ganjil mulainya dari spasi dulu, gitu. Terus dicek kalau misalnya inputannya kurang dari 0 kurang dari 0 atau harus lebih besar dari 0, maka baru bisa ditulis atau digambar. Tapi kalau kurang dari situ dia tidak bisa digambarkan atau nilai yang dimasukkan salah. Itu ya. Jadi kalau seperti ini harus lihat pola. Itu kurang lebih apa yang harus kalian kerjakan di UAS kemarin. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak? Silakan. Belum? Kalau belum ada pertanyaan, baik. Kita masuk ke materi ya. Kita masuk ke dalam konsep struktur data. Karena memang fokusnya itu ke struktur lanjut itu ke struktur datanya ya. Ntar saya share screen dulu. Oke, di sini. Konsep struktur data. Jadi, saya slideshow. Bukan custom show. Sebentar. Ini saya ribet banget. Nah, ini dia. Saya ya konsep struktur data. Jadi apa sih struktur data itu? Mungkin kemarin kan kita belum banyak ya bersinggungan sama struktur data. Jadi apa sih konsep struktur data itu sendiri? Tapi kalau kalian algoritma kan udah tahu ya, algoritma itu adalah untuk menyelesaikan sebuah masalah, urutan atau langkah-langkah untuk menyelesaikan sebuah masalah. Jadi kalau algoritma itu misalnya semuanya gitu ya dibuat dalam program utama ya boleh-boleh aja. Nah, tapi kalau struktur data ini agak berbeda sedikit. Ya, akan berbeda sedikit. Dia ini adalah struktur data cara menyimpan. Ya, lebih fokusnya kepada cara menyimpan, pengorganisasi dan mengatur data di dalam media penyimpanan supaya lebih efisien. Jadi yang jelas yang kita akan simpan itu adalah data, tapi datanya itu lebih terstruktur. Dan sudah misalnya sudah diurutkan atau sudah ada kepentingan khusus di dalam struktur data ini. Jadi misalkan nanti akan bisa disisipkan, bisa dihapus data tersebut gitu. Nah, ini adalah konsep dari struktur data. Jadi datanya itu yang terorganisir dengan baik di dalam media penyimpanan komputer kita. Ya. Nah, jadi ya data, kalau kita ngomongin tentang data itu adalah representasi dari fakta dunia nyata. Jadi keterangan bisa berupa angka, bisa berupa bisa berupa kata-kata begitu. Nah, yang mana kita simpan ya data itu yang berupa informasi, menjadi informasi yang akan digunakan kembali ke depannya. Tapi data ini kan informasinya kadang belum terurut, misalnya seperti ini kan. Ini kan belum terurut dengan baik nih, tapi dia sudah punya pola. Nah, bagaimana cara kita nanti di struktur data ini kita organisir data ini dengan baik. Misalnya, kalau ini kan ada pola atau 29 32 30. Nah, ini kan datanya acak ya, masih acak banget. Nah, nanti bisa kita atur misalnya begitu. Oke, tipe data. Kalau kita ngomongin tipe data itu adalah sebuah nilai. Ya, mungkin dari suatu data. Jadi tipe data misalnya kalau kita ngomongin tipe data untuk nama mahasiswa itu adalah string. Gitu. Kalian tahu bahwa untuk nama itu kan isinya adalah string. Jadi tipe data itu
apa ya, yang akan disimpan data itu akan disimpan dalam bentuk apa? Itu adalah tipe data. Ya, jadi disimpannya dalam bentuk apa? Nah, disesuaikan, misalkan seperti tadi, kita akan menyimpan nama mahasiswa. Kita tahu nama mahasiswa itu terdiri dari huruf-huruf, gitu ya. Nggak mungkin nama mahasiswa itu cuma A. Pasti misalnya siapa ini? Azi. Minimal 4 huruf kan? Minimal jarang juga nama mahasiswa itu 2 huruf, jarang banget gitu. Minimal ada beberapa huruf yang ada di dalam struktur data untuk nama. Jadi kita tahu bahwa data yang mau kita simpan adalah berupa kumpulan dari huruf yang lebih dari 1. Maka kita simpan dalam string. String itu yang akan menampung data-data berupa huruf-huruf yang lebih dari 1. Maka kita simpan dalam string. Tapi kalau misalnya kita hanya perlu menyimpan nilai kalian, nilai huruf kalian, berarti hanya A, B, C, D, atau E, atau F malah. Nah, itu kan hanya menyimpan 1 huruf, berarti kita nggak perlu string dong. Kita hanya butuh misalkan karakter. Jadi tipe datanya hanya untuk karakter. Jadi tipe data itu adalah mencerminkan data apa yang mau kita simpan nanti. Ya, menyimpan data apa yang mau kita simpan. Nah, secara umum tipe data ini banyak. Ada beberapa macam. Secara umum bisa dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Yang salah satunya ada yang simpel, sederhana, ada yang struktur, ada yang penunjuk atau pointer. Nah, jadi yang akan kita pelajari di sini bukan yang simpel. Karena simpel sudah. Karena misalnya string nama, string alamat, float IPK, begitu. Itu adalah yang sederhana. Tapi yang kita akan pelajari di sini adalah yang terstruktur ini. Yang kedua. Kalau pointer, kalau di dalam bahasa Java ya, kita ngomonginnya ke bahasa nih. Kalau di dalam bahasa Java dia tidak mengenal yang namanya pointer. Tapi kalau dalam bahasa C ataupun bahasa C++, dia tahu yang namanya pointer ada. Tapi kalau bahasa Java dia nggak ada pointer. Karena dia memang langsung penunjuk. Jadi pointer itu semacam penunjuk ya, sebagai penunjuk arah. Sebagai penunjuk arah. Biasanya kalau saya ngomongnya, kalau saya S1 dulu ya, saya S1 dulu, pointer itu pakai bintang-bintang, saya ngomongnya gitu. Pakai bintang-bintang segala adanya. Nah, itu adalah pointer. Nah, jadi mungkin kita akan lebih berfokusnya kepada yang kedua ini, yang terstruktur. Ya, struktur. Oke, kita lanjut kepada yang sederhana tadi. Sudah tahu nih semuanya, saya yakin hafal di luar kepala nih. Saya yakin nih. Sebab yang sederhana yang biasa saya jelasin tadi itu ada integer, ada short integer, misalnya ada long, ada karakter, ada bukan varchar, double. Nah, itu yang sudah ada, yang standar dipakai di bahasa pemrograman. Nah, contohnya misalnya ada integer, saya nggak akan jelasin lagi ya. Saya lanjut aja. Karena nggak mau berubah. Real, float, double, misalnya ini yang karakter, kalau hanya menang 1 huruf, ada boolean, ada juga string, ya macam-macam lah. Itu adalah tipe data sederhana. Nah, ini yang terstruktur. Mulai kita masuk ke dalam yang terstruktur itu mulai dari array atau lari. Ya, kita ngomongin kalau tipe data yang terstruktur itu mulai dari lari. Lari itu bukan yang sederhana, tapi dia sudah mulai masuk ke dalam struktur. Nah, Kenapa dia dibilang terstruktur? Karena dia berisi kumpulan, tersimpan di dalam kumpulan data. Jadi tipe data yang berisi beberapa data, tipe data yang di dalamnya ada beberapa data lagi, bukan hanya satu, tapi homogen atau sama. Tipe datanya sama. Jadi kalau misalkan tadi yang sederhana tadi, kita mau cuman misalnya integer A, berarti kita hanya menampung 1 angka, satu angka A. Yang misalnya nilainya 2 atau 3 atau 4, tapi hanya 1 angka. Kalau array kan bisa simpan 2, simpan 3, simpan 4, simpan 5, simpan 10 gitu. Tapi semua tipe datanya tetap sama, yaitu adalah integer. Nggak boleh 1 integer di dalam array yang sama diisi float, dalam array yang sama diisi karakter, nggak bisa. Tapi dia harus seragam.
tapi dia menyimpan banyak data. Itu mulai terstruktur datanya. Ya, ditampung dalam array dan kita akses, sudah tahu juga kalian, diaksesnya menggunakan indeks. Nah, array juga ada yang 1 dimensi, ada 2 dimensi. Kemarin kita juga sudah belajar itu. Gitu. Data aksesnya menyebutkan indeksnya. Jadi pengaksesannya lewat indeks ya, mulai dari, kalau kita kemarin kan selalu mulai dari indeks ke 0. Nah, di sini ya, ini contoh bahasa C-nya sih sebenarnya sama aja sama bahasa Java dan lain-lain gitu. Misalnya kalau ada N5, berarti kita akan menyimpan 5 buah tempat atau menyiapkan 5 buah tempat yang mana semuanya sama-sama bertipe data integer. Nah, mau nilainya berapapun terserah, pokoknya kita siapkan 5 tempat. Yang harus disimpan dalam array ini adalah data integer. Tidak boleh diselipin dengan karakter, tidak boleh diselipin dengan double, ataupun string, nggak boleh. Jadi semuanya harus integer. Mau berapapun data terserah. Kemudian di sini kan misalnya datanya yang diisikan adalah 10, 20, 30, 40, 50. Nah, diisikan seperti ini, kemudian ada indeksnya. Indeksnya kita mulai dari 0. 0 sampai 4. Berarti indeksnya mulai 0 sampai 4. Jumlah datanya ada 5. Iya, boleh. Kenapa? Bagaimana kalau kayak yang sekarang ada beberapa programming language yang arraynya itu nggak harus tipe datanya sama, terus nggak harus dideklarasikan panjangnya, itu kayak gimana Bu? Ya, itu memang programming language yang baru ya. Kalau yang ini saya ngambil yang standar dulu, standar dulu ya, kebanyakan yang seperti ini memang. Tapi yang baru memang sudah banyak sih, mereka sudah banyak yang boleh. Kalau Java, sebenarnya Java juga itu tidak harus di state 5, nggak harus. Dia bisa dinamis. Kalau ini kan sebenarnya array kan ada 2 macam, ada yang statis, ada yang dinamis. Kalau yang seperti ini array yang statis. Ada juga array yang dinamis, contohnya kalau di Java kita nggak perlu kita nggak perlu memesan 5 tempat, nggak perlu. Jadi dia nanti menyesuaikan dengan berapa tempat yang tersedia atau yang terisi. Nah, itu salah satu Java yang kemarin yang sudah lumayan sering terpakai karena tidak perlu men-state banyaknya jumlahnya gitu ya, nggak perlu state jumlahnya. Dan juga sekarang baru-baru akhir-akhir ini malah muncul yang bisa gabung beberapa tipe data. Ya, gabung beberapa tipe data. Nah, itu saya juga belum mempelajari secara dalam. Jadi saya juga kurang tahu, belum tahu banyak tentang yang seperti itu. Gitu. Tapi kalau misalnya kalian ada contoh, misalnya Bu, saya tahu begini, ya udah nggak apa-apa. Kita saling sharing di sini. Ya. Dan jadi ya bukannya saya harus begini enggak, tapi kalau misalnya Bu, saya tahu yang seperti ini, ya udah silakan, nggak apa-apa. Misalnya kalau siapa tadi ya? Saya lupa namanya. Azi itu contoh ya saya udah pernah dengar sih. Itu salah satu, Azi pernah pakai? JavaScript, Bu. Oh, pakai JS. Iya, JS. Ya, pakai JS ya. Sekarang JS itu kan yang lagi berkembang itu banyak banget ya, yang apa sih? Yang di bawah kayak JS, kayak PHP itu kan berkembang banget, tapi kalau Java itu kayaknya stuck di situ-situ aja gitu ya. Ya nggak apa-apa, kalau misalnya Azib tahu nggak apa-apa, kita sharing aja ya. Jadi, nah ini temannya nih. Jadi kalau saya sekarang ngambilnya hanya yang standar-standar yang biasa-biasa sering terjadi. Jadi yang baru-baru memang ada yang seperti itu. Jadi setidaknya kalian tahu dan juga boleh nanti kalau misalnya Azib mau, Bu, saya mau sharing sama teman-teman, ya silakan, kita kasih waktu. Terus misalnya kalau teman-temannya kepo mau cari-cari tahu kan tentang JavaScript, oh iya yang ada seperti ini, ya nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa, silakan. Karena di sini kan kita bukan terbatas pada satu bahasa pemrograman. Kan? Bukan hanya Java, bukan hanya C, gitu. Tapi ya terserah nanti di kurikulum yang kalian ini, itu nggak dibatasin. Jadi makanya sekarang kan belum ada praktikum ya. Nah, itu. Karena memang belum dibatasin. Gitu, ya. Oke, Azi, kalau nanti mau sharing, boleh ya. Oke. Baik, saya lanjutkan dulu ya. Nah, jadi di sini tipe data ini contohnya yang integer, kemudian ada contohnya yang karakter, begitu, tapi di sini misalkan di state
diminta disiapkan 4 tempat, gitu, 4 tempat. Isinya ya pasti berupa karakter-karakter. Jadi semua isinya berupa karakter. Oh ya, indeksnya ya mulai dari 0 sampai 3. Karena indeksnya kita mulai dari 0. Oke, lanjut. Nah, record. Ya. Tipe data terstruktur kedua itu adalah record. Yang bahasa pemrograman yang yang mensupport record, beberapa ada bahasa pemrograman yang support record, ada yang enggak. Contohnya salah satu yang tidak support record atau tidak ada type def struct. Ya, kalau kami ngomongnya biasanya type def struct atau tipe data bentukan atau namanya record, itu adalah Java. Java enggak support. Dia taunya hanya kelas. Java enggak support. Tapi yang saya pernah pelajari itu C++ itu recordnya ada, masih ada, ya, type def struct-nya. Jadi dia itu menyimpan beberapa data atau ADT lah sama seperti ADT. Kurang lebih mereka sama. Jadi ada field 1, field 2, field 3 nanti disimpan dalam satu record. Ya kayak kita belajar kemarin tuh ADT tuh. ADT kan ada misalkan mahasiswa, kemudian di dalam mahasiswa ada NIM, ada nama, ada alamat gitu. Tapi di sini NIM-nya misalkan disimpan lagi dalam array, misalnya boleh ya. Nah, ini bahasa C. Nah, type def struct yang saya bilang tadi, ingat banget tuh pada saat saya kuliah dulu. Sampai ke mimpi-mimpi kayaknya type def struct. Karena apa? Karena harus ngetik sendiri kan, harus diingat banget type def struct. Ini ya tipe datanya, nama strukturnya, kemudian tipe datanya apa, diikuti dengan nama fieldnya atau variabel ya, tipe data 1, tipe data 2, dan juga tipe data ini atau variabel ini boleh berupa variabel array ya, di dalamnya boleh berisi array. Misalkan mau menyimpan mahasiswa punya 5 nilai misalnya, mau disimpan dalam nilai tersebut, mau disimpan dalam array boleh. Atau juga struktur type def struct-nya yang mau di-array-kan juga boleh. Tergantung dari tergantung dari komponen atau kebutuhan kita. Nah, kalau di sini contohnya struktur nilai ya. Jadi ada nomor mahasiswa, nama mahasiswanya dibuat array sama mereka. Ya udah, nggak apa-apa. Kemudian ada float atau nilainya. Ya. Ini ADT sih, kurang lebih sama. Record ini sama seperti ADT yang kita pelajarin kemarin. Kemudian tipe data struktur lainnya itu adalah string. Sebenarnya string ini kan kumpulan dari karakter. Ya, kumpulan dari karakter yang disimpan dalam sebuah string. Tapi akhir-akhir ini ya, mulai perbaruan sekarang, jadinya string itu kayak tipe data biasa. Simple, bukan yang terstruktur. Tapi awalnya sebenarnya dia itu terstruktur. Karena string itu sama seperti array, dimirip-miripkan sama array, karena dia terdiri dari lebih dari satu karakter. Kan di bahasa mesin kan dia hanya tahu apa sih integer, hanya tahu karakter. Sebenarnya dia nggak tahu namanya string. Tapi itu tadi, akhir-akhir ini ya kebanyakan jadinya string itu jadi tipe data simple tadi, normal, biasa ya. Oke, nah ini yang pointer, malloc, memori alokasi. Tapi ujung-ujung sekarang juga pointer malah kebanyakan tidak dipakai. Kenapa? Karena dia kan hanya menunjuk alamat ya, menunjuk alamat atau menunjukkan alamat atau memori yang ada. Nah, bahasa pemrograman sekarang ya, yang akhir-akhir ini itu udah kayaknya nggak peduli lagi sama bukan bahasa, tapi nggak peduli lagi sama yang mesin-mesinnya, karena sudah banyak interpreter yang pintar gitu, yang ngebantu kita. Jadi ujung-ujungnya pointer ini juga terlupakan. Salah satunya itu tadi di bahasa Java. Kalau dulu saya kuliah kan pasti bahasa C sama C++ tuh. Type def struct masih ketemu, malloc masih ketemu. Nah, itu sampai sekarang kadang saya juga bingung sendiri. Kenapa? Karena jarang dipakai nih. Kan dia kan hanya menunjuk memori alokasi. Sebenarnya pointer ini bagus banget. Kenapa? Karena dia kayak misalnya ada sebuah variabel, anggap aja sebuah variabel pointer.
nanti nilainya kan misalnya variabel-variabel lain akan menuju ke variabel itu aja. Jadi memorinya memang lebih kecil jauh size-nya. Kalau sekarang nggak tahu ya, karena perkembangan teknologi, perkembangan software, perkembangan hardware yang sekarang servernya nggak perlu takut sama yang namanya memori, karena minimal software laptop kalian aja minimal ya udah berapa giga gitu kan. Jadi kalau dulu kan masih terbatas banget sama memori, jadi mereka sangat butuh yang namanya pointer. Tapi kalau sekarang sudah kayaknya nyantai-nyantai aja sama memori, udah nggak peduli lagi kalau misalnya hanya butuh 1 giga, 2 giga mah kecil gitu ya. Kalau dulu kan 1 giga, 2 giga itu penuh memorinya sudah kan. Itu memorinya karena keterbatasan memori itu tadi, karena teknologi juga yang semakin berkembang sekarang. Jadi akhirnya memori alokasi yang seperti ini, pointer seperti ini, penggunaannya agak berkurang. Karena jadi lebih pada kalau mau pakai pointer biasanya pakai bahasa mesin begitu-gitu aja. Tidak terlalu difokuskan lagi kepada memori karena memori kita udah banyak. Udah besar lah istilahnya. Yang kalau dulu kan komputer hanya berapa? 256 mega. Itu kan memorinya tuh terbatas sekali gitu. Tapi kalau sekarang ya minimal 500 giga punya kalian, di komputer kalian memorinya terpasang 500 giga, di server misalnya mau di upload ya, bukan di upload ya, di publish gitu, itu kan juga servernya minimal berapa giga gitu, dan udah nggak masalah lagi. Kalau kelebihan itu tadi, kalau di memori ini kita bisa free, benar-benar free memori, kecil banget memori yang dipakai. Jadi memori alokasi memang sesuai dengan kebutuhan aja. Dan misalnya hanya butuh 1, nanti dia akan menunjuk ke apa sih alamat itu, ya udah kita tunjuk aja, nggak perlu lagi isi lagi. Jadi memori untuk pengisian di variabel yang lain itu udah sedikit berkurang. Ini tipe data pointer. Nah ini ya yang saya bilang. Nah sebenarnya nanti kita kan belajar list ya, salah satunya belajar list. List itu masih kayak konsep begini, tapi nggak pakai malok-malok, nggak ada lagi. Kalau list yang kita pakai itu nanti nggak ada memori alokasi lagi. Jadi tapi konsepnya masih mirip. Jadi dia akan menunjuk P ini nanti aja akan menunjuk ke apa sih kita ngomongnya di sini, simpul yang pertama, kemudian nanti akan menunjuk ke simpul yang kedua, tapi nggak pakai memori alokasi. Ya, tapi konsepnya masih sama dengan konsep ini tadi, konsep si pointer. Oke ya. Bentar ya. Oke, baik. Jadi itu ya tentang pointer. Jadi ujung-ujungnya nanti kita kan pakai belajar linked list. Nah, linked list itu masih, kalau dulu pakai bahasa C++ itu masih pakai memori alokasi. Jadi P ini penunjuk ya, kami ngomongnya penunjuk dulu. Penunjuk P ini berupa memori alokasi. Jadi dia bukan berupa variabel biasa, tapi variabel pointer yang hanya berisi alamat, menunjuk ke simpul lain. Kalau sekarang jadi variabel biasa. Sebenarnya variabel biasa kan masih ada size-nya gitu, walaupun sekecil apapun. Oke, baik. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Silakan. Bertanya, Bu. Boleh. Jadi pointer ini kayak pass by reference gitu, Bu? Iya. Ada pass by value, ada pass by reference. Ya, dia memang setara dengan pass by reference. Ya. Pointer ini kurang lebih dia sama. Kalau dulu memang begitu ya, banyak yang pass by reference namanya, pakainya pointer. Kalau saya dulu pernah selama saya kuliah S1 kan belajar variabel biasa sama variabel pointer tuh nyebutnya. Kan suka kebalik-balik tuh cara manggilnya, kan ada cara manggilnya tuh.
Kalau variabel pointer kan cara deklarasinya tipe data bintang variabel atau misalnya integer bintang P. Kalau pakai bintang-bintang berarti ya udah dia variabel pointer. Terus manggilnya nanti kalau misalnya kalian cara manggilnya apa ya langsung P, nanti keluarnya bukan value, bukan nilainya, tapi alamat. Tapi kalau mau manggil apa namanya isinya baru pakai dan gitu. Saya bikin rumusnya kemarin sampai bukan ya rumus yang untuk saya sendiri aja sih sebenarnya gitu. Tapi sekarang itu tadi jadinya rumus saya nggak guna, bukan nggak guna, tapi yang nggak dipakai sekarang karena maloknya nggak ada lagi. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Jadi nanti kita fokusnya sebenarnya ke sini ya. Kok fokusnya ke struktur. Jadi mana ini? Struktur. Nanti kita review sedikit lagi tentang array, kemudian masuk ke dalam record ADT, kemudian baru nanti kita masuk ke dalam stringnya saya lewatin ya. Nanti kita baru masuk ke dalam linked list. Mulai linked list nanti ada sekalian di dalam linked list itu notasi big O-nya, bagaimana big O dari linked list, kemudian masuk ke stack ya, stack, kemudian big O dari stack, kemudian antrian queue ya, big O-nya juga, kemudian terakhir tree. Nah, itu yang lebih kita fokuskan. Kemudian nanti ada juga kan sekarang nih bahasa Java. Saya juga kemarin lupa nih, ketika diskusi sama dosen saya lupa. Apakah mau tetap untuk kalian ya, apakah mau tetap menggunakan pseudocode atau kita langsung fokuskan aja ke salah satu bahasa pemrograman. Karena apa? Karena agak-agak beda ya. Kalau untuk pseudocode kayaknya susah mau dikompil gimana gitu. Iya Bu, karena pakai satu bahasa aja Bu. Iya benar. Apakah kita harus? Nah itu kemarin saya lupa banget dan juga nggak ada yang ngomong gitu. Cuman bahas runutannya begini gitu. Ya udah lupa banget. Nah nanti coba saya konfirmasi lagi ya, apakah kita harus menggunakan salah satu bahasa pemrograman sebagai implementasi lah ya, implementasi. Karena beda-beda nih, karena ada beda-beda notasi big O-nya juga nanti akan beda takutnya gitu. Kalau tidak kita fokuskan ke salah satu bahasa pemrograman aja yang kita akan pakai. Dan juga kalau semester kemarin kan ini kan mirip-mirip kayak struktur data. Kalau semester kemarin juga sudah big O saya kasih library ya, karena bahasa Java kan dan bukan kurikulum 2011 ya. Masih kurikulum lama, itu kan pakai bahasa Java, jadi saya juga kasih library-nya, cara menggunakan library sebenarnya gampang, saya pakai library, mah gampang, kecil banget, cuma panggil, udah selesai. Tapi setidaknya tahu. Nah, itu tadi, kalau pakai salah satu bahasa pemrograman kan kita bisa lebih, lebih fokus kan. Nah, nantilah, saya coba tanyakan ulang deh sama dosen-dosen pengajar, mau apakah tetap pseudocode begini ataukah kita sudah misalnya udah kita pakai Pascal atau kita pakai Java atau kita pakai apa gitu lebih enak gitu ya, lebih bisa dicoba juga sih lebih sebenarnya. Kalau begini kan saya kemarin sudah coba cari compiler untuk pseudocode, tapi sampai akhir semester kemarin saya nggak nemu yang bagus. Saya sudah coba cari itu. Kemarin kan kita pakai itu ya, pseudocode. Saya udah coba misalnya dari compiler. Jadi kalian masukin pseudocode, terus pengennya saya di-compile, keluar hasilnya gitu. Walaupun ya, tapi sampai saat ini juga saya belum menemukan yang bagus. Yang ada cuman pseudocode, jadi apa sih kemarin bentuknya? Jadi flowchart. Nah, itu kan ngapain maksud saya gitu. Tapi kayaknya juga agak aneh juga sih dari pseudocode jadi compiler. Tapi siapa tahu kan ada gitu. Saya pengennya tapi ternyata memang nggak ada, ya udahlah. Sampai akhir semester ya kita harus tetap yang seperti kemarin itu pseudocode dan tidak bisa di-compile. Itu Python Bu,
Mirip-mirip pseudocode ya Iya, bahasa. iya, Python ya mirip banget. Tapi itu tadi kan lebih udah menjurus kan, bukan pseudocode secara umum, tapi dianya kita kan belajar pseudocode secara umum. Itu masalahnya. Saya pengen banget itu kemarin, semester kemarin, tapi masalahnya tidak menemukan. Ya sudah, nantilah. Siapa tahu dari kalian yang akan membuat. Kalian convert ke salah satu bahasa programan, misalnya ke Pascal dulu baru dijalankan gitu. Siapa tahu nih. Ide aja. Ide. Oke, baik. Ada yang mau ditanya dulu nih sih sekarang sampai sini? Mana ya? Saya udah siapin tadi. Nah, ini dia. Oke, baik. Nggak ada. Jadi itu sebagai pengantar dan struktur datanya. Nah, jadi mulai sekarang itu tadi. Saya juga belum sempat ya. Tadi baru nyelesain OOP. Aduh, kayaknya banyak banget urusan nggak selesai-selesai. Nanti deh saya coba selesaikan dulu yang punya kalian ini. Jadi setiap pertemuannya sudah saya kasih tuh materi ini pertemuan 1, pertemuan 2 gitu. Jadi kita lebih enak ya. Oke, baik. Kalau begitu saya akan review secara singkat aja lagi nih tentang array. Saya yakin kalian sudah expert nih di array, permainan array. Permainan. Review singkat banget aja lah. Dan juga ini mengulang ya. Array-nya. Mana ini? Baik. Atau nggak perlu di-review lagi? Saya review aja sedikit ya. Sudah itu baru nanti tugas. Tugas lagi ya, Bu? Iya dong. Masa enggak? Oke, baik. Di sini ya. Jadi array. Nah, ini. Oke. Array ya. Jadi adalah variabel. Variabel ya yang menyimpan sejumlah data dengan tipe data yang sama atau sejenis. Jadi array tadi ada 1 dimensi, 2 dimensi, dan n dimensi. Sebenarnya banyak. Saya waktu ke-1 juga kapan ya? Oh, TA saya pakai 3 dimensi. Kayaknya ini banget ya. Aduh, saya juga bingung kenapa saya tiba-tiba di S1 itu pakai 3 dimensi. Awalnya cuma pakai 2 karena saya citra. Nah, ternyata akhirnya ujung-ujungnya jadi 3 dimensi. Saya juga bingung pas, loh, kok saya pakai 3 dimensi? Loh, array-nya. Jadi, dimensi pertama untuk nyimpen data, dimensi kedua sama ketiga untuk nyimpen nilai apa sih RGB sama apa gitu, saya lupa. Nah, jadinya saya pakai 3 dimensi. Nah, jadi memang array itu bukan hanya diperuntukkan untuk 1 ataupun 2 dimensi, bisa dikondisikan untuk n dimensi. 4 dimensi juga sebenarnya bisa, ya. Asal sesuai dengan kondisi atau fokusnya kemana. Gitu. Pengen dijadikan apa. Oke, ini ya berdimensi 1 ilustrasinya. Jadi kita menggunakan indeks, indeksnya mulai dari 0 sampai dengan n. Kalau di sini berarti jumlahnya ada 8 dan indeksnya mulai dari 0 sampai 7. Ya, kemudian value-nya nilainya karena di sini semuanya berupa integer, berarti array di sini adalah tipe datanya berupa integer. Sebenarnya dia ada alamat, alamatnya juga biasanya bersebelahan. Ya, ini hanya contoh alamat saja, bukan alamat yang sesungguhnya. Jadi nggak usah kalian lacak nih alamat, dan nanti kalian salah alamat. Saya lanjut.
Deklarasi array. Ya, ini sebenarnya sama kayak kemarin sih. Nah, tipe data ya. Tipe data nama array-nya new, tipe data berapa panjang array-nya. Kemudian kalau mau diisi nilainya langsung kita 1, 2, atau 3, atau 10, 20, 10,20, 30, dan seterusnya. Tipe data elemen array, integer, karakter, float, nama array-nya, nama variabel, kemudian panjangnya maksimal elemen array-nya berapa. Ini contohnya ya, integer bilangan sama dengan new integer 8. Kalau pakai bahasa Java. Oke. Cara akses ya ini. Saya sebutin aja dah. Ya, nama array kemudian diikuti dengan indeks. Misalnya integer bilangan sama dengan integer 8, berarti kita menyiapkan 8 tempat. Kalau kita mau mengisikan satu-satu berarti dengan indeksnya. Bilangan 0 sama dengan berapa, nilainya bilangan 1, nilainya berapa. Ini adalah kalau dalam tanda siku berarti indeksnya. Ya, yang sama dengan baru berupa nilainya. Mengakses elemennya secara satu-satu nggak bisa langsung array 1 sama dengan array 2, dia nggak bisa. Ya, jadi kalau mau mindahin juga harus satu-satu per indeksnya. Perlu diperhatikan ya, ini ya yang saya bilang tadi bahwa tidak bisa diakses secara bersamaan. Kemudian nggak boleh juga diakses kalau lebih dari deklarasi atau yang lebih dari jumlah data, ya, jumlah elemennya. Nah, ini yang 2 dimensi ya, kayak matriks. Tipe data nama array, jumlah baris sama jumlah kolom, kemudian tipe data nama array sama jumlah baris, jumlah kolom. Ini ya, kemudian ini ya, 2. Terus kalau kita mau mengisi nilainya indeks baris sama indeks kolom. Biasanya baris kolom gitu. Nampung secara dinamis, array list ya, kemarin juga sudah ya, kalau nggak salah pakai array list lebih gampang. Size of, kemudian add, kalau mau nambah add. Nah, di sini kan kalau pakai array list dia bersifatnya lebih dinamis daripada yang statis karena dia akan menyesuaikan sesuai dengan jumlah dari array-nya itu sendiri. Ini ya. Kalau add mau nambah. Oke, mencetak satu objek. Kalau mau mengeluarkan satu-satu ya, sistem output mahasiswa, kedua objek index array. Oke. Mungkin segitu aja untuk array. Makanya saya bilang review sangat singkat tadi karena ya cuman mengulang sedikit aja. Ya, ada pertanyaan dulu silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi tentang array. Ada? Enggak, kalau tidak ada saya akan Ini ada yang udah, ada yang belum, saya lupa ingat nih. Oke, kita coba ini aja dulu deh. Nah, kalau saya begini, buat ini. Baik, kita sekarang masih pakai ini dulu ya, pseudocode dulu ya. Sebelum ada muncul ketentuan, boleh pakai salah satu bahasa pemrograman, kita masih gunakan dulu pseudocode. Ya. Saya buatkan dulu di sini. Mana nih genap? Saya bukan Google Form aja ya, soal 1. Bukan soal 1. Review baru pertemuan 02. Apa ini? Edit array ya. Array tanggal 24. Saya buatkan Google Form soal 1. Ini individu ya, masih.
Jawaban langsung. Oke. Baik. Soal 1 saya tampilkan dulu. Ini soalnya ini formnya untuk soal pertama. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Nggak usah ditulis tangan, langsung aja. Mau di Word boleh, mau di mana boleh. Yang penting bisa upload, yang penting bisa masuk ke Google Form. Saya bisa lihat juga. Gitu. Silakan. Jadi ada matriks transpose. Sudah belum ya? Saya lupa. Ya udahlah, nggak apa-apa. Review juga kan. Jadi baris dan kolom. Silakan. Mungkin ada sekitar 3 soal. Udah selesai belum? Belum ada yang ngirim. Oke, kita tunggu 5 menit.
Baik. Baik. Lanjut ya. Cukup ya soal pertama. Kita lanjut dulu soal kedua. Soal kedua mana ya? Nah ini. Dua soal aja, nggak banyak-banyak kok. Nih, tadi kan udah banyak tuh 4 soal di awal. Dua soal aja deh. Nah, matriks perkalian. Ada contohnya dua buah matriks begini, A sama B. Kemudian bola algoritma dan program. Pseudocode aja ya. Untuk menghitung perkalian matriks. Terus simpan dalam matriks C. Tampilkan isi matriks C sebagai output. Perkalian dua buah matriks. Pseudocode aja ya. Kalau mau dalam algoritma, bahasa pemrograman ya sudah terserah, silakan.
Oh iya, saya belum share form untuk soal 2 ya. Bentar, saya share dulu. Lupa. Saya lagi asik konversi ini. Jadi saya lupa. Sebentar, saya share dulu nih. Untuk jawaban nomor 2 ya. Jawaban nomor 1 tadi di sana, jawaban nomor 2 di sini. Nih formnya. Saya lagi konversi MBKM, jadi lupa. Oke ya, jadi soal nomor 2 dikonversi lagi kan. Dijawab di yang form kedua. Oke. Nah, barusan saya koordinasi nih sama tim dosen. Barusan baru ada jawaban. Katanya boleh pakai Java. Boleh pakai pseudocode dan Java. Gitu. Jadi kita ya kalau mau pakai pseudocode boleh, mau pakai Java boleh. Jadi kita punya 2 opsi. Gitu ya. Oke. Silakan lanjutkan lagi. Atau sudah selesai? Oh iya, 2 orang udah ngumpul nih. Sudah belum? Saat ini nomor 2. Oke, 5 orang udah isi. Nomor 2 ya. Oke, baik. Nanti silakan diselesaikan aja ya. Jawabannya. Di-upload aja jawabannya di form yang sudah saya sediakan tadi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Minggu depan mungkin kita review sama seperti yang hari ini. Hari ini review array. Minggu depan mungkin ADT sebentar. Terus kalau sempat juga kita akan masuk ke konsep awal dari list, stack, antrian, sama tree. Yang konsep awal dulu. Nanti minggu selanjutnya baru saya masuk ke list. Nah, mungkin list ini yang agak
panjang ya. Menulis ini mungkin beberapa kali pertemuan atau bisa jadi sampai UTS. Agak panjang nulis ini. Nanti setelah list baru nanti stack, antrian sama tree. Itu nggak terlalu banyak ya. Yang 3 itu nggak terlalu banyak, tapi list agak panjang. Mungkin sampai UTS, mungkin juga sebelum UTS sudah selesai. Tapi memang agak memakan waktu yang cukup lama untuk list ini. Ya, jadi minggu depan mungkin kita masih review dikit tentang ADT. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Belum? Kalau belum ada yang mau ditanya, mungkin untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini. Yang belum ngisi formnya tadi silakan diisi soal 1, soal 2. Ya, silakan diupload jawabannya. Ya, mungkin segitu dulu. Terima kasih atas semua partisipasi hari ini dan kerjasamanya hari ini. Saya ucapkan dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Saya close ya.